Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para jemaah sekalian, puji dan syukur selalu kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah selalu menganugerahkan kepada kita nikmat karunia-Nya. Allah masih mempertemukan kita di Ramadan yang mulia. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan di Ramadan ini bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita, untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Para jemaah sekalian, di dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca hadis-hadis dalam Kitabul Jami'. Namun kita sudah selesai dari kitab Az-Zuhd wal Wara'. Kita akan melanjut kepada bab At-Tarhib min Masawil Akhlaq. Itu bab yang menerangkan kepada kita agar kita bisa menghindari, berlari, menjauh dari akhlak-akhlak yang tercela. Di dalam bab ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengawali dengan satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Rasulullah Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana dikatakan oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, iyyakum wal hasada, hati-hatilah kalian atau jauhilah oleh kalian al-hasada, yaitu sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun naru al-hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Wa Ibnu Majah min hadits Anas nahwuhu, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah namun dari riwayat Anas ibn Malik seperti ini pula. Para jemaah sekalian, hadis ini dihukumkan oleh para ulama secara hadis adalah sebagai hadis yang lemah. Namun kelemahan hadis ini diperkuat oleh hadis-hadis yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya melarang kita sebagai seorang mukmin untuk memiliki sifat hasad. Sebagaimana juga Allah telah menyebutkan kepada kita di dalam surah Al-Falaq agar kita berlindung dari hasad. Jadi walaupun hadis ini lemah, sesungguhnya maknanya sesuai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis yang sahih. Para jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita akan hal-hal yang mulia, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan tanbih, peringatan agar kita meninggalkan hal-hal yang tercela. Sehingga ketika Rasul menyebutkan hasad ini, beliau mengatakan iyyakum wal hasada, hati-hati kalian, jauhi oleh kalian sifat hasad. Apa itu makna hasad? Para ulama menyebutkan kepada kita, hasad itu adalah seseorang berangan-angan bahwa nikmat yang ada pada orang lain itu berubah. Jadi kalau katakan kita melihat si fulan, si A, katakan memiliki nikmat yang Allah berikan kepada dia berupa kesehatan, ya kan? Maka ketika ada seseorang yang menginginkan, berangan-angan bahwa nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang darinya, berubah darinya, dari tadinya sehat menjadi sakit, maka ini
merupakan bagian daripada hasad. Tentu Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini memberikan nikmat kepada orang berbeda-beda. Walaupun mungkin dia dalam satu keluarga, walaupun dia mungkin dalam satu perusahaan, walaupun mungkin dia dalam satu jabatan, satu dengan yang lain Allah berikan nikmat yang berbeda-beda. Terkadang si A diberikan oleh Allah lebih ketimbang si B. Si B mungkin lebih daripada si C. Maka ketika ada nikmat-nikmat tersebut yang berbeda satu dengan yang lainnya, namun ada seseorang daripada mereka ini yang menginginkan nikmat-nikmat yang ada pada saudaranya itu, ada pada orang lain itu, berubah menjadi satu keburukan atau terhilangkan dari dirinya, maka ini sesungguhnya bagian daripada makna hasad. Tentu hal ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Kenapa? Karena seseorang harusnya dengan nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya, dia merasa nyaman, dia merasa tenang, dia justru mungkin mendoakan agar nikmat tersebut tetap bersama saudaranya tersebut. Di mana dengan adanya nikmat saudaranya tadi, mungkin dia akan bisa mendapatkan kebaikan darinya. Namun kalau katakan dia berangan-angan nikmat yang ada pada saudaranya tersebut hilang, maka tentu dengan hilangnya nikmat saudara tersebut, dia tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun. Justru ini merupakan sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Para jemaah sekalian, ada sifat orang juga yang ketika dia melihat seseorang memiliki kenikmatan, dia menginginkan nikmat seperti yang dimiliki oleh orang tersebut. Katakan tadi dia sehat, gitu kan. Maka kita menginginkan adalah kesehatan seperti yang dimilikinya. Tanpa menginginkan nikmat tersebut yang ada pada orang tadi hilang darinya. Ya, dia sehat, kita mungkin kurang sehat, kita ingin bisa sehat seperti dia. Tapi tidak sama sekali kita punya angan-angan, punya keinginan bahwa nikmat sehat yang ada padanya lalu hilang berubah menjadi sakit. Tidak, kita ingin hanya sehat seperti dia. Maka sifat ingin yang kita inginkan seperti ini tidak masuk dalam kategori hasad yang dilarang. Para ulama menamakan ini sebagai namanya adalah ghibtah. Jadi ghibtah itu kita ingin nikmat seperti yang didapati oleh orang tersebut, namun tanpa kita menginginkan nikmat tersebut hilang dari diri orang tadi. Para jemaah sekalian, hadis tadi mengingatkan kepada kita, iyyakum wal hasada. Hati-hati kalian dengan hasad tersebut. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Kata Rasul, sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan. Ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan gambaran tentang bagaimana bahayanya hasad, Rasul memberikan satu permisalan. Permisalan yang mudah dicerna. Karena memang sesungguhnya Rasul ingin menjelaskan sesuatu dengan sesuatu yang semudah mungkin dipahami oleh kita. Kata Rasul, fa innal hasada ya'kulul hasanat. Sesungguhnya sifat hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita punya kebaikan, kalau kita punya pahala, maka kebaikan dan pahala kita itu akan termakan oleh hasad tersebut. Akan hilang dan akan habis. Sebagaimana kata Rasul, kama ta'kulun naru al-hataba. Sebagaimana api itu memakan kayu bakar. Ya kan? Jadi umpamakan kebaikan-kebaikan itu kayak kita memiliki kayu bakar. Kebaikan itu samakan dengan kayu bakar. Sementara hasad disamakan dengan api. Kita bisa melihat yang namanya api, kalau sudah nempel menyatu dengan kayu, maka
kayu itu akan secepat mungkin habis dimakan olehnya. Begitu pula dengan hasad yang dimiliki oleh seseorang. Maka hasad yang dimilikinya tadi akan menghapuskan, memakan, menghilangkan segala kebaikan yang dimiliki oleh seseorang dalam kehidupannya. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk kita menjauhi sifat hasad tersebut. Para jemaah sekalian, kalau kita lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang masalah hasad ini disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 54 yang bentuknya Allah mengingkari perbuatan hasad. Kata Allah, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Apakah mereka itu bersifat hasad kepada orang-orang atau kepada orang lain terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada orang-orang tersebut dari karunia-Nya. Sebagaimana kita katakan tadi bahwa karunia Allah kepada setiap kita berbeda-beda. Kalau kita dalam perusahaan mungkin ada si A mungkin mendapatkan tingkat kedudukan sebagai katakan manajer, sementara yang lain di bawahnya dan di bawahnya dan di bawahnya. Maka itu merupakan bagian daripada kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Ketika ada seseorang yang tidak suka dengan kebaikan yang dimilikinya, di mana dia berangan-angan kebaikan tersebut terhilang darinya, dia tidak lagi menjabat dengan jabatan tersebut, maka ini bagian daripada hasad yang dilarang di dalam Islam. Bahkan diterangkan di dalam hadis yang lain, dalam hadis Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi dari hadis sahabat Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Kata Allah, kalian itu akan mengidap penyakit-penyakit dari penyakit umat-umat sebelum kalian. Lalu Rasul menyebutkan adalah al-hasad, yaitu sifat hasad ini. Di mana sifat hasad ini memiliki pengaruh yang sangat besar, pengaruh yang sangat banyak dalam kehidupan manusia, dan pengaruhnya adalah sangat buruk. Bahkan dikatakan bahwa dosa yang pertama kali di mana Allah Subhanahu wa taala dimaksiati oleh makhluknya yaitu dengan sifat hasad. Di mana ketika Nabi Yuna Adam alaihissalatu wassalam Allah berikan kenikmatan hidup di surga, Iblis laknatullahi alaihi tidak suka dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Yuna Adam, sehingga berusaha untuk menjerumuskan Adam kepada perbuatan maksiat, di mana dengannya akan tercabut, akan tercopot darinya, akan tercabut darinya segala kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh Adam di surga tadi. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah, maka ini bentuk hasad yang dilakukan oleh iblis laknatullahi alaihi terhadap Nabi Yuna Adam alaihissalatu wassalam, di mana dia menginginkan kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Adam di surga adalah hilang dari Nabi Yuna Adam alaihissalatu wassalam, sehingga dengan usaha daripada iblis tersebutlah kita akhirnya hidup di dalam kehidupan dunia, di alam dunia ini. Para jemaah sekalian, Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, kata beliau, hasad itu sesungguhnya terfokus pada tabiat manusia. Hasad itu, kata beliau, terfokus pada tabiat manusia, di mana manusia ini secara umum tidak suka kalau ada seseorang yang
melebihi dirinya. Secara tabiat manusia, tentu kita nggak suka kalau ada orang lain berada di atas kita. Itu tabiat asalnya, gitu kan. Jadi sehingga beliau mengatakan bahwa hasad ini sungguhnya terfokus pada tabiat manusia. Secara tabiat naluri awal manusia itu, dia nggak suka kalau ada orang berada di atasnya, berada melebihi dirinya dari kebaikan-kebaikan, dari karunia yang Allah berikan kepadanya. Itu tabiat, gitu kan. Namun kita sebagai seorang muslim tentu tidak diperintahkan dan tidak dianjurkan, bahkan tidak boleh kita mengikuti tabiat seperti itu. Kenapa? Karena memang sesungguhnya dalam kehidupan manusia Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap manusia dari karunia-Nya berbeda-beda. Dan itu merupakan sunnatullah di dalam kehidupan. Kalau kita lihat keadaan manusia di dalam kaitannya dengan hasad ini, ada beberapa tingkatan manusia. Yang pertama, ada orang yang berusaha agar nikmat yang ada pada orang tersebut hilang dari dirinya. Baik dengan ucapannya ataupun dengan perbuatannya. Jadi kelompok yang pertama ini terkait dengan hasad, orang ada memang yang ketika melihat seseorang memiliki kelebihan keutamaan dari nikmat, dia berusaha untuk nikmat orang tersebut hilang dari dirinya dengan berbagai macam cara. Baik dengan diucapkan sehingga lalu nikmatnya hilang, atau baik dengan perbuatannya. Ya, biasa kan kalau misalnya seseorang dalam keadaan di atas, katakan kedudukannya, mungkin ada orang yang berbuat sesuatu yang sifatnya mengadu domba, sehingga akhirnya orang ini dengan perbuatannya tersebut akhirnya turun kedudukannya karena hal-hal yang dilakukan dan dirancang olehnya dengan hal-hal seperti itu. Ada orang yang kategorinya dengan hasad ini, dia berusaha untuk nikmat itu hilang dari orang tadi dan berpindah kepadanya. Ya, bukan hanya hilang, tapi nikmat orang itu hilang dari dirinya pindah ke saya. Kalau tadi jabatan itu dipegang oleh si A, saya ingin jabatan itu hilang darinya lalu pindah ke saya, gitu. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang kelompoknya dia hanya menginginkan apa? Hilangnya kebaikan dari orang yang dia hasad kepadanya, tanpa menginginkan nikmat tersebut berpindah kepada dirinya. Semua ini terlarang. Ya, dalam Islam hal yang seperti ini tidak dibenarkan. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya seorang muslim di dalam kehidupannya dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bersaudara. Oleh karenanya Rasul mengingatkan kepada kita di dalam hadis yang cukup panjang, kata Rasul, wala tahasadu wala tadabaru, jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling membelakangi, jangan kalian hasad dan jangan kalian saling membelakangi si A ke sana si B. Tidak, harus apa? Wa kunu ibadallahi ikhwana, hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Para jemaah sekalian, tentu seorang muslim di dalam kehidupannya hendaknya apabila dia mendapatkan
sifat hasad dari dirinya atau pada dirinya terhadap orang lain, maka harusnya dia berusaha untuk menghilangkan sifat hasad tersebut. Menghilangkan sifat hasad tadi dari dirinya. Dia berusaha untuk mencurahkan segala kemampuannya. Untuk apa? Untuk menghilangkan sifat hasad tersebut dari dirinya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menampakkan kebaikan orang tadi, ya kan? Justru kita mendoakan dia agar nikmat tersebut selalu bersamanya. Bisa juga dengan cara kita menyebarkan kebaikan-kebaikan yang dimilikinya, ya kan? Kita tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak diri kita. Dan ini merupakan bagian daripada nilai yang tinggi daripada derajat-derajat iman seseorang, di mana Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita bahwa seorang mukmin adalah dianggap imannya sempurna. Di antaranya adalah ketika dia yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Sebagaimana dia ingin katakan kebaikan tadi, maka dia pun sangat suka ketika kebaikan itu ada bersama saudaranya. Para jemaah sekalian, oleh karenanya di dalam kehidupan kita hendaknya kita perlu waspada daripada sifat hasad ini, di mana sifat hasad ini merupakan sifat yang akan menghapuskan segala kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan kepada kita penjelasan tentang hasad ini. Kata beliau, hasad ini ada dua jenis. Yang pertama kata beliau, nau'un muharramun madhmum. Yang pertama adalah jenis hasad yang kategorinya haram dan tercela. Yaitu yang kita katakan tadi, seseorang menginginkan hilangnya nikmat Allah pada seorang hamba, baik dia adalah nikmat tersebut hilang kemudian begitu saja atau berpindah kepada dirinya, gitu. Ini adalah sesuatu yang dilarang, ya kan begitu. Dan inilah yang dikatakan dalam hadis, kama ta'kulun narul hatab, ya kan. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Sedangkan jenis yang kedua adalah kata beliau, la yatamanna zawala ni'matillahi 'alal 'abdi 'anil 'abdi. Kata beliau jenis hasad yang kedua adalah bahwa seseorang tidak menginginkan hilangnya nikmat Allah dari hamba tersebut. Namun dia hanya menginginkan mendapatkan sepertinya, atau di atasnya, atau di bawahnya, ya kan? Maka untuk kelompok yang kedua ini, kata beliau, ini ada dua. Ada yang kategorinya terpuji, ada yang kategorinya tercela. Jadi kalau seseorang melihat si A dengan kedudukannya, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, sementara dia tidak menginginkan nikmat orang tersebut hilang dari dirinya, namun dia hanya ingin bisa seperti dirinya, gitu kan? Maka yang begini ini kata beliau ada dua kemungkinan. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji itu bagaimana bentuknya? Yang terpuji itu begini. Apabila seseorang melihat nikmat Allah dalam beragama pada seorang hamba, lalu dia menginginkan seperti dia, gitu. Katakan misalnya di bulan Ramadan nih, kita melihat si fulan ini subhanallah luar biasa. Dia bisa membaca dalam satu hari 2 juz.
dari Al-Quran, ya kan? Maka ketika dia melihat saudaranya bisa membaca Al-Quran 2 juz dalam sehari, dia menginginkan apa yang dilakukan oleh sahabatnya tadi, saudaranya tersebut dalam membaca Al-Quran sehari 2 juz, dia bisa mengikutinya. Maka bentuk yang seperti ini adalah kategori yang terpuji. Adapun yang tidak terpuji bagaimana? Apabila seseorang menginginkan untuk mendapatkan hal-hal yang terkait dengan dunia, ya kan begitu. Artinya si fulan adalah memiliki kenikmatan berupa dunia, gitu kan? Sementara dia ingin mendapatkan dunia yang didapatkan oleh saudaranya tadi. Semata-mata dunia, ya kan? Tidak ada urusan dengan amal ibadah, agama, tidak. Tapi dunia semata yang dikejar. Maka ini adalah sesuatu jenis daripada hasad yang tidak terpuji. Yang tidak terpuji. Jadi kita kembalikan kepada penjelasan beliau. Yang pertama, ada 2 jenis. Ada yang haram dan tercela, yaitu yang kita sebutkan tadi. Ketika seorang memiliki kebaikan, kita menginginkan kebaikan orang itu hilang dari dirinya. Lalu kebaikan tersebut berpindah kepada kita misalnya atau tidak, itu adalah dilarang. Haram. Sementara yang kedua adalah terkait dengan orang ini ketika melihat kebaikan orang tersebut, dia tidak inginkan kebaikan tersebut hilang dari dirinya. Yang tadi kita katakan di awal itu dengan ghibthah, gitu kan? Nah, ghibthah ini sesungguhnya terbagi pada 2. Kalau terkait dengan adalah urusannya akhirat, urusan agama, kayak tadi saya contohkan, misalnya seseorang bisa membaca Al-Quran sampai 2 juz lalu kita ingin seperti dia, ini ghibthah yang terpuji. Sementara kalau ada hanya bertalian dengan urusan dunia, ghibthahnya adalah ghibthah yang tidak terpuji. Wallahu ta'ala alam. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika memberikan penjelasan kepada kita terkait dengan surah Al-Falaq, di mana Allah mengatakan kepada kita untuk kita berlindung dari min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang hasad apabila dia melaksanakan perbuatan hasadnya. Ini memberi isyarat kepada kita bahwa ada orang yang di dalam hatinya mungkin punya perasaan hasad. Namun adalah dia berusaha untuk meredam hasad tersebut dan tidak memunculkannya, bahkan berusaha untuk menghilangkan dari dirinya sehingga dia tidak melakukan perbuatan apapun terhadap saudaranya. Jadi wa min syarri hasidin idza hasad mengisyaratkan kepada kita bahwa sesungguhnya ada di antara sekian banyak hamba Allah yang Allah jaga, ketika dia tergoda dengan sifat hasad, dia menahan dirinya sebuat mungkin, sekuat daya untuk bisa menutupinya, untuk bisa melawannya, untuk bisa tetap berada dalam jalan yang benar, tidak mengikuti sifat hasadnya tersebut. Para jemaah sekalian, tentu kalau tadi kita bicara tentang orang yang sudah memiliki kebaikan lalu kita ingin seperti dia, ini babnya adalah seperti orang yang berlomba dalam kebaikan. Di mana Allah berfirman wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Di dalam hal-hal yang baik seperti inilah hendaknya orang berlomba. Terlebih kita berada di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu bisa berlomba dalam kebaikan, di mana Rasul telah menyebutkan kepada kita dalam hadits, la hasada illa fitnataini, tidak ada hasad kecuali dalam 2 hal. Yang ini kita katakan tadi ghibthah yang terpuji, yaitu ketika seorang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia gunakan hartanya di dalam
jalan-jalan yang benar dan baik. Yang kedua adalah seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu dan Al-Quran, kemudian dia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Ini adalah sesuatu yang dibenarkan dalam Islam dari hasad yang kita katakan dalam bahasa para ulama disebut ghibthah, yang terpuji ketika berurusan dengan urusan-urusan agama dan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa meninggalkan sifat hasad yang tercela, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk memiliki sifat ghibthah yang terpuji. Dalam hal-hal yang baik kita berlomba. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.